Halo guys, kembali lagi di channel Spesial Trik. Hari ini saya akan mereview salah satu trik kartu milik David Blaine. Jika kalian belum lihat penampilannya, kalian bisa cek penampilannya, link ada di deskripsi atau di icon sebelah kanan atas. Nah, sebenarnya di video yang David Blaine upload itu ada 2 trik, namun saya hanya akan mengungkap salah satu triknya, yaitu yang trik bagian pertama. Oke guys, jadi untuk pertama trik ini perlu persiapan. Kalian cukup mengeluarkan semua diamond. Saya kartunya samakan seperti yang di penampilannya. Kan terakhirnya itu kartu yang tersisa hanya kartu diamond semua. Oke, kalian keluarkan seluruh kartu yang kalian mau. Misalnya kalau kalian mau diamond ya kalian keluarkan semua diamond. Kalau mau keriting ya semuanya keriting kalian keluarkan. Oke, jika sudah yang lain tetap biarkan terkocok, tidak masalah. Kalian taruh tumpukan yang sudah sama semua ini daunnya di paling atas seperti ini. Oke, pertama itu kalian hitung dulu 13 kartu, yaitu yang diamond semua tadi itu. Nah ini ada 13. Kalian pinky dulu, jadi kalian mendapat pinky di bawah 13 kartu, atau kalian bisa pinky seperti ini saja. Ini sebelum mulai ya, ini sebelum mulai. Oke, jika sudah, sekarang untuk penampilannya. Nah, kalian mulai dengan spread kartu atau menunjukkan kartu ke penonton seperti penampilan, dan menunjukkan kartunya ke Anthony Davis seperti ini. Oke, jadi dia Anthony Davis sebenarnya yang melihat hanyalah 3 bentuk saja, yaitu sekop, hati, dan keriting. Kalian jangan kasih lihat yang diamondnya kalian itu tutupin seperti ini. Jadi kalian tetap taruh di belakang, jadi yang dilihat hanya kumpulan kartu-kartu selain diamond. Oke, jadi misalkan, nah, dan ketika di penampilan setelah David Blaine menunjukkan kartunya, Anthony Davis memilih salah satu kartu yang merupakan 9 hati. Nah, tapi kan kita tidak boleh lihat sebenarnya ya. Oke, kita tutup sambil tetap kita pinky. Jangan lupa untuk kita tetap pinky. Kalian tahan dulu seperti ini. Nah, untuk bagian ini yang perlu kita lakukan adalah kita harus lakukan ini secara diam-diam. Yaitu kita ambil kartu yang kita pinky ini, lalu kita kantongkan sisa kartu lainnya di kantong kita seperti ini. Oke, dan ketika di video, kameramen mengarahkan kameranya ketika Anthony Davis sedang menandatangani kartunya, ya kan? Jadi David Blaine mempunyai kesempatan besar untuk menyimpan kartunya dan tidak dilihat oleh kamera. Oke, intinya itu kalian cari waktu diam untuk mendapatkan kesempatan ini. Kalian bisa meminta penonton untuk menandatanganinya, karena kan kalau penonton sudah menandatanganinya kan mereka fokus di kartunya, tidak fokus di kita. Nah, oleh sebab itu kita bisa langsung kantongkan, lalu kita tinggalkan 13 kartu yang sudah kita siapkan, yaitu merupakan diamond tadi. Nah, sekarang gimana ketika kalian melihat decknya dari banyak tiba-tiba bisa jadi kecil? Nah, itu sebenarnya hanya sebuah ilusi. Kalian cukup melakukan seperti ini. Kalian bisa gunakan bagian samping-sampingnya kartu, misalnya ujung kanan atas dengan ujung kiri bawah seperti ini. Kalian pegang seperti ini, kemudian kalian lakukan ke dalam dan kalian renggangkan sedikit, dan kalian akan melihat kartu-kartu ada beberapa yang terbuka. Nah, dari sini kalian bisa tahan menggunakan jempol. Oke, kalian buka bagian sininya. Nah, ketika di penampilan, David Blaine itu mengarahkan kartunya ke samping seperti ini. Ya, jadi ketika Anthony Davis di sebelah sini, yang melihat bagian kartunya itu hanya seperti ini, karena David Blaine mengarahkannya ke arah Anthony Davis. Jadi tidak kelihatan kalau decknya ini hanya sebenarnya sudah sedikit. Namun agar membuat ilusi, ketika LeBron James di sampingnya, LeBron James kan sempat melihat ke bawah seperti ini. Nah, LeBron James tidak sangka karena kartu yang dinaikkan hanya di bagian sini. Dan ketika kalian menaikkan kartu dengan arah pandang yang benar,
kalian akan melihat sebuah ilusi bahwa kartunya terlihat masih banyak seperti ini. Kalian lihat kan? Nah, kartunya terlihat tebal, ya kan? Yang padahal hanya sekumpulan kartu-kartu tipis seperti ini, kan? Kalau dilihat dari samping gini kan kelihatannya tebal kayak masih full decknya. Oke, ya itu namanya ilusi yang seperti itulah. Oke, jadi ketika dimiringkan, Anthony Davis memberi kartunya, tangannya David Blaine digenggam agar tidak dapat melakukan sleight of hand ya, atau kecepatan tangan. Dia cukup mengambil kartunya seperti ini, kartu Anthony Davis tadi, lalu memasukkan di tengah-tengah deck. Oke, dia cukup memasukkan saja. Oke, aku baca dia masukkan di tengah ya. Oke, jika sudah, usahakan posisi tangannya sebelah sini tetap seperti ini agar kalian jangan goyang-goyang agar tidak terlihat kalau kartunya hanya sedikit. Oke, agar ilusinya tetap hidup. Oke, jika sudah, kalian menyuruh penonton untuk memilih salah satu bentuk dari 4 bentuk. Kan di kartu remi ada sekop, keriting, hati, sama diamond atau bola ketupat. Nah, kalian suruh penonton untuk membuang salah satu bentuk. Usahakan kalian jauhkan mereka untuk tidak memilih yang diamond. Nah, bagaimana caranya? Jadi ketika di performance, kan David Blaine pertama menanyakan bentuk apa dari kartumu. Nah, yang pastinya kan itu bukan diamond. Nah, itu juga bisa. Jadi misal tadi bentuknya hati ya, hati dibuang. Oke, kemudian pilih salah satu bentuk antara keriting, sekop, atau diamond. Nah, misalkan kepas-pasan kebetulan penonton minta keriting, nah itu sangat bagus, kalian bisa cukup buang. Kalau misalkan kalian oke, tak buang. Terus kemudian untuk yang terakhir, diamond atau sekop, kalian ngomong gitu saja, jangan pilih diamond atau sekop yang pengen kalian hapus. Kalau misal mereka bilang diamond ya pastinya kita tidak bisa hapus. Oleh karena itu kalian cukup ngomong diamond atau sekop saja. Kalau mereka pilih diamond, oke, saya ubah semua kartunya menjadi diamond. Kalau mereka pilih sekop, oke, saya buang sekop. Nah, seperti itu saja. Oke, ketika sudah sampai ke bagian ngomong-ngomong tadi itu, kalian cukup buktikan kepada penonton. Kalian bisa lihat ya, ini kartunya kan masih tebal tadi, kan? Kartunya masih tebal. Kalian cukup tekan pelan-pelan sambil berbicara kalau kalian menghilangkan sekop terlebih dahulu. Sekarang menghilangkan keriting, sekarang menghilangkan hati. Kartunya lama-lama akan menipis. Nah, seperti ini. Jadinya cuma tipis. Lalu penonton pasti akan sangat bingung, karena apa yang mereka lihat itu kartunya sungguh-sungguh tebal, dan itu yang membuat penonton sangat bingung. Oke, setelah kalian sudah sampai sini ya, kalian tinggal menunjukkan bahwa setiap kartu yang mereka bilang tadi yang sudah dibuang benar-benar seolah-olah benar-benar dibuang, kecuali diamond dan kecuali satu kartu yang bukan diamond, ya jelas kartu penonton itu. Oke guys, cukup mudah kan? Kalian sebenarnya bisa ingat ya, kalian bisa tidak harus diamond, kalian bisa pilih salah satu bentuk lainnya lah, terserah sesuka kalian. Namun hanya seperti itulah saja tutorialnya. Jika kalian masih tidak mengerti, saya dapat jelaskan lebih lagi di bagian kolom komentar, karena saya akan selalu aktif di kolom komentar. Oke guys, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya guys di bawah sini, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian juga suka dengan sulap. Oke guys, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.